Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Material Teknik Elektro dengan kode mata kuliah L3204. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fabrikasi dari PN junction, kondisi setimbang, dan saat ini kita masuk ke kondisi tunak dan reverse biasnya. Ya, di video sebelumnya kita juga sudah membahas tentang PN junction itu sendiri. Nah, sampai perhitungannya, kemudian bagaimana kita membuat pita energinya. Nah, untuk saat ini ketika kita membahas tentang kondisi tunak untuk bias maju dan bias mundur, kita memanfaatkan dari PN junction itu sendiri. Di PN junction kita manfaatkan ke dalam sebuah alat, yaitu atau device yang kita kenal dengan dioda. Ini adalah ketika titik kesetimbangan atau equilibrium ketika junction tidak mendapatkan sumber tegangan. Jadi tidak ada eksitasi, kita memiliki seperti ini ya grafiknya. Ini hasil ada mirroring dari pita energi atau energy band kita. Ini conduction band dan evaluation band, dan ini adalah Fermi levelnya. Kita butuh energi sebesar kVO atau kVBI. Nah, ketika forward bias, PN junction ini mendapatkan sumber ya sebesar FV di sini. Anode Anda mendapatkan positif sumber. Nah, ketika mendapatkan sumber tegangan ini, maka di forward bias yang terjadi adalah pita konduksinya itu tertekan sebesar atau diturunkan sebesar tegangan inputannya VF ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini yang terjadi adalah conduction band-nya turun dan dia akan mendekati conduction band dari sisi negatifnya. Maka di sini kalau kita lihat jarak antara atau barrier antara conduction band di positif dan di negatif atau di P-type dan di N-type-nya itu semakin kecil. Dan Fermi pun ikut turun dan valensi band juga ikut turun. Jadi semuanya turun. Di Fermi dia akan ada kenaikan seperti ini ya. Dan di EI pun akan turun. Ya, sama. Dia akan mengikuti dari valensi dan konduktor ya. Nah, ini yang terjadi ketika forward bias. Bagaimana yang terjadi jika reverse bias atau bias mundur? Ketika reverse bias, yang ditekan itu adalah pita konduksi dari negatif. Karena ketika reverse bias berarti kita memberikan sumbernya di katodnya atau di sisi N-type-nya, material N-nya. Maka kita akan menekan si N. Kalau di forward bias kita menekan dari sisi P-nya. Kalau di reverse bias kita menekan sisi N-nya. Jadi untuk P-type-nya tetap di posisinya saat ini dan N-nya akan semakin ke bawah. Dan apa yang terjadi jika N semakin ke bawah? Barrier-nya atau energi yang dibutuhkan akan semakin besar. Makanya di sini dinyatakan adalah kVO plus VR. Atau jika kita melihat di forward biasnya atau bias maju, di sini adalah kVO dikurangi VF. Nah, jika kita menelisik materi sebelum kita, ini masih akan berhubungan, yaitu tentang difusi. Di sini ada Einstein relation ya, ada D per mu sama dengan KT per Q. Ada diffusi equation, ini jangan sampai lupa Einstein relation. Kemudian di sini nanti kita juga akan berhubungan dengan kelebihan elektron di sisi N dan kelebihan elektron di sisi P. Untuk delta P, kita bisa menggunakan persamaan ini. Dan untuk delta N, kita bisa menggunakan persamaan ini.
Ya, jangan sampai tertukar ya kalau kita melihat persamaan ini. Kelebihan elektron di sisi N yang digunakan adalah delta P. Dan kelebihan elektron di sisi P itu kita menggunakan delta N. Itu persamaan yang digunakan. Untuk bias maju, mencari arusnya itu bisa menggunakan Q dikali A, dP per LP, Pn, dan ini adalah persamaan-persamaan ada di bab sebelumnya. Jadi jangan sampai lupa untuk arusnya. Untuk bias mundur, untuk I sama dengan min I0. Sudah, seperti itu saja. Oh ya, untuk dP itu kita berbicara tentang koefisien difusi. Untuk D ini untuk kita koefisien difusi. Dan ketika kita berbicara tentang L, ini kita berbicara tentang diffusion length-nya. Jadi ini ada di materi bab 4 di bukunya materi kita, ya, itu jangan sampai dilupakan. Bukunya siapa yang kita gunakan? Ya, B.G. Streetman. Silahkan dicek di bukunya B.G. Streetman di bab 4. Di sana ada penjelasan tentang instant relation, diffusion equation, dan seterusnya. Oke, untuk memudahkan kita mempelajari equation ini dan persamaan-persamaan ini yang mungkin sangat rumit, tapi yang penting konsep untuk kondisi setimbang, konsep untuk forward bias, dan konsep untuk reverse bias atau bias mundur dan bias maju, ini jangan sampai dilupakan. Ketika bias maju berarti mendapatkan tekanan di sisi positif sebesar Vf di sini ya. Maka yang terjadi adalah pita konduksi di sisi N dan pita konduksi di sisi P akan semakin dekat. Kalau di reverse bias atau bias mundur, kita melakukan penekanan di sisi N-type, maka yang terjadi adalah pita konduksi dari N akan semakin ke bawah dan pita konduksi dari P tetap posisinya, maka barrier atau jarak antara konduksi di P dan konduksi di N akan semakin tinggi. Oke. Lanjut. Misalkan kita punya permasalahan seperti ini ya. Kita punya sebuah PN junction dengan silikon Si dengan A sama dengan 10 pangkat min 4 cm persegi. Itu memiliki properti sebagai berikut. Di P side kita punya Na sekian, kemudian mu-nya sekian, dan untuk kecepatannya sekian, dan N side-nya semua ada di sini data-datanya. Nah, jika bias maju dengan 0,5 volt, berapakah arusnya yang keluar? Arus outputnya. Kemudian jika junction itu merupakan bias mundur, diberikan bias mundur sebesar 0,5 volt, berapakah arusnya? Ini pertanyaan-pertanyaan simpel saja untuk kita menguji persamaan-persamaan yang kita miliki di sini. Oke. Yang pertama kita lakukan, kita mencari PN-nya dulu dari Ni per Nn. Ya, Ni ini jangan sampai lupa, ini angkanya 1,5 kali 10 pangkat 10. Ini kondisi normal di 300 Kelvin. Kemudian kita mencari dP-nya. Setelah kita dapatkan dP-nya, dP tadi apa? Ini, dP. Ini adalah koefisien difusinya, dan Ln adalah diffusion length-nya. Jadi kita mencari dP, kita mencari Ln, sudah dapat semua. Akhirnya kita masukkan ke persamaan yang kita miliki tadi, IO-nya. Ketika kita sudah punya IO, maka kita mudah untuk mencari I-nya. Jadi untuk arus di bias maju, dia akan mendapatkan 1,058 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Dan untuk bias mundur, didapatkan arus sebesar minus 4,37 kali 10 pangkat min 15 ampere. Ya. Minus di sini menunjukkan ada bias mundur. Jadi 1 ampere pun tidak sampai. Kenapa seperti itu? Karena tegangan input yang diberikan untuk silikon di sini adalah hanya sebesar 0,5, yang mana itu jika kita gambarkan, ini si P-type-nya, ini untuk N-type-nya. Dengan tegangan bias maju, kita memberikan eksitasi sebesar 0,5, maka yang terjadi dia hanya melakukan penyempitan terhadap
area ini, si W tadi. Ya, sehingga nanti ada XP dan XN-nya akan semakin kecil. Ketika di reverse bias, ini akan semakin lebar. Kita perhatikan lagi di sini. Nah, di gambar ini pun sudah ditampilkan bahwa ketika kondisi setimbang atau equilibrium, W-nya posisi seperti ini, ketika bias maju, W-nya akan semakin kecil. Dan ketika bias mundur, W-nya akan semakin besar. Gitu ya. Oke. Begitu untuk materi kita pada minggu ini. Jika kita review kembali dari awal, ya, kita berbicara tentang PN junction, terus kita berbicara tentang fabrikasinya. Ada thermal oksidasi, ada oksidasi kering dan oksidasi basah, kemudian ada rapid thermal processing, yang selanjutnya kita membahas tentang ion implementation, ada CVD, terus ada patterning dari photolithography, dan proses dari fabrikasi PN junction. Ini contoh proses aja ya. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan, karena tadi ada oksidasi juga ada beberapa cara untuk melakukan oksidasi dan seterusnya. Kemudian kita membahas tentang di kondisi setimbang atau equilibrium point. Tadi di sini juga kita sudah bahas valensinya itu setara, framingnya setara, maka pita konduksi dan valensinya akan seperti ini. Sehingga nanti kita membahas juga tentang energinya yang tersimpan di sana, Q tadi, dan kita juga membahas tentang W-nya. Ya. Dan yang terakhir kita membahas tentang kondisi tunak di bias maju dan bias mundur. Seperti itu untuk pertemuan pada minggu ini. Silahkan tulis komentar di bawah untuk yang ingin kalian tanyakan. Dan jika rekan kalian Anda ingin bisa menjawab, silahkan dijawab juga. Silahkan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.